Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih bersama Dr. R. Kali ini Dr. R juga mau berbagi beberapa kisah yang pernah dialaminya. Hai Dr. R. Hai. Bisa diceritakan Dr. R pengalaman horor? Pengalaman apa ya? Pengalaman horor dong tentunya. Ya, yang mana ya? Ini tahun 96 mungkin apa 97 ya, zaman-zaman lupa nggak tahu, pokoknya sebelum 99 lah, zaman-zaman kuliah dulu, sebelum tahun 99. Saya dan beberapa tim harus ada tugas dari kampus, harus ke daerah Pekanbaru waktu itu, di Riau sana. Dari Pekanbaru ke Dumai juga, ke Duri juga, daerah Pekanbaru sana. Awalnya normal-normal aja, kita ketemu sama Dinkes di sana, lalu diberikan rumah di sana. Kita nggak nyangka apa-apa ya, cuma rumah mes aja biasa gitu. Lalu kejadian-kejadian yang janggal mulai terjadi gitu, kayak beberapa kejadian kecil aneh lah. Kayak misalnya dulu kan namanya anak-anak ya, habis makan lupa cuci gitu atau malas taruh di belakang gitu kan. Terus beberapa teman nih dengar ada malam-malam ada kok ada yang nyuci piring ya, kayak ada suara orang nyuci piring gitu. Jadi rumah besar itu ada punya 4 kamar besar dan 1 ruang tamu besar. Kamar mandi dalam ada, lalu di pintu yang mau ke belakang tuh, di belakang ada ledeng, ada apa sih namanya, keran air, lalu ada gudang, lalu ada kamar kosong buat penjaga. Nah, di ledeng depan itulah, di keran itu tempat naruh piring-piring kotor. Terus teman nih ada dengar kok ada kayak suara orang cuci piring ya di belakangnya, padahal kita semua lagi kumpul di ruang tamu gitu. Ya udah, kita nggak ambil pusing, biarlah, lagian juga kita rame-rame kan. Udah tidur semua. Setelah itu beberapa teman dengar ada cuci piring. Saya sih nggak dengar karena terlalu sibuk ya, asik diskusi sama teman-teman yang lain. Begitu pagi bangun mau sholat subuh, ada beberapa teman yang buka pintu belakang, melihat keluar, ternyata semua piring dan gelas kotor sudah dicuci. Bingung kan kita, kok ada yang nyuci ya gitu. Ayo udahlah biar gitu. Dan itu terjadi terus 1, 2, 3 hari. Lama-lama kita tahu, oh kita nggak boleh taruh piring kotor di situ. Cuma namanya masih anak-anak dulu ya, jadi beberapa teman termasuk saya juga sengaja jadinya, nah biar aja ada yang nyuci gitu, jadinya kita tetap taruh piring kotor di situ. Lalu kejadian lainnya, nah di belakang pintu belakang rumah itu kalau dibuka langsung menghadap ke bukitnya tuh masih hutan gitu loh. Sering banget kita kalau malam-malam kayak film horor tuh dengar suara anjing yang kayak melonglong gitu. Kita cuek aja, tapi beberapa teman sebagian besar teman nggak berani mandi malam-malam lewat maghrib. Ternyata setelah kita tanya,
Itu di kamar mandi ke jendela yang menghadap ke bukit. Mereka lihat perempuan sudah tua, dia ngintip kita mandi gitu, dan itu cukup untuk buat takut kita kan, termasuk saya juga waktu itu. Untungnya alhamdulillah bukan termasuk orang yang suka mandi setelah maghrib ya waktu itu, jadi bebas lah. Nah, kejadian yang nggak enaknya tuh waktu itu setelah usai dari mana ya, dari Duri kalau nggak salah, dari daerah Duri kita balik ke Pekanbaru, sudah malam. Kita mampir beli durian karena murah kan waktu itu, 500 sampai 1000 gitu satu buah duriannya tuh murah lah, 500 kalau nggak 1000, durian Medan. Kita beli banyak, berapa ya, lupa lah harganya ya, nggak begitu inget. Kita beli banyak, lalu kita pesta durian sampai tengah malam. Posisinya saya ada di belakang rumah, agak ke samping, ke sebelah kanan samping. Teman-teman yang lain pada asik main kartu, ada yang nonton TV juga sambil makan durian. Saya kenyang makan durian, lalu ambil satu buah durian campur di kopi gitu, jadi ceritanya bikin kopi durian. Begitu masih ngopi ya, sekarang udah enggak. Saya duduk di belakang menghadap ke tebing, ke bukit, sendirian. Beberapa teman ada di depan, ada yang di ruang tamu, ada yang nonton TV macam-macam, ada yang main catur, main kartu. Lalu dari bukit itu saya lihat dari arah bukit saya lihat ada orang tua. Saya pikir sedang mencari kayu bakar mungkin saat itu, karena tahun-tahun segitu masih banyak yang pakai kayu bakar di daerah sana. Nggak begitu aware juga, sampai akhirnya dia jalan mendekat. Kira-kira jarak 10 meter lah, baru saya lihat jelas yang digendong itu bukan kayu bakar, tapi perempuan tua itu menggendong perempuan maaf agak flu, menggendong perempuan yang perawakannya cacat, mukanya kalau nggak salah miring ke kanan gitu. Lalu perempuan itu ternyata tidak berjalan, dia hampir seperti melayang gitu jalannya, karena udah gelap sekali waktu itu, nggak ada lampunya minim, apalagi kalau pemandangan ke bukit daerahnya minim. Jalannya melayang. Lalu jarak 10 meter dia nunjuk saya sambil bilang, "Mau apa kau di sini?" Saya yang takut diam, sempat nggak bergerak. Lalu si perempuan yang digendong itu bukan anak kecil, perempuannya agak cacat dan agak cebol yang digendong itu. Lalu si perempuan yang di belakang itu tertawa beberapa detik, kemudian menangis. Terus saya berbicara dalam hati, saya tanya, saya sapa dulu, "Assalamualaikum, mau apa?" "Saya di sini bekerja, numpang, memberikan pelayanan kesehatan sama masyarakat di sini." Lalu dia bilang, "Saya mau carikan suami buat anak saya." Lalu dia melayang mendekat. Saya bilang, "Saya pelayan masyarakat." Lalu dia bilang, "Kamu
jadi suami anak saya ya. Lalu karena saya ketakutan lama-lama jadi marah, saya bangun, itu gelas kopi dengan duriannya saya lempar ke arah nenek-nenek itu. Lalu saya berjalan cepat-cepat masuk ke dalam. Dan nggak sampai di situ aja. Lalu nenek-nenek itu, sosok itu mengikuti saya dari belakang, dan semua teman itu melihat kita semua masuk ke dalam, tutup pintu, tutup hordeng, dan dia mengetuk semua kaca jendela yang ada di dalam rumah itu sampai subuh. Lalu keesokan paginya setelah subuh kita datangi kepala rumah kepala dinkesnya yang kebetulan dekat sana, Pak J, nama sebenarnya Pak J ini. Kita datangi, lalu kita cerita. Akhirnya kita dipindah ke daerah yang jauh, ke Dumai. Lalu di sana pun lagi-lagi tahun 97-an mungkin ya, ada kejadian serupa tapi tak sama. Udah dulu deh, segitu aja deh. Ya udah kalau gitu, makasih banyak Dokter R, walaupun lagi flu dan lagi Dari kemarin flu. Makasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita di YouTube channel Catatan Si Roy. Terima kasih banyak Dokter R. Ceritanya serem banget sih pengalamannya. Terima kasih juga. Ini satu hari udah cerita berapa cerita ya? Lumayan banyak. Ya udah, terima kasih. Maaf kalau saya kurang bagus storytellingnya, nggak seperti Mbak Roy. Oke, terima kasih banyak.